Jadi teknologi yang menerapkan prinsip-prinsip di mana bahwa produk tersebut tidak mencemari lingkungan, ya, kemudian juga menggunakan sumber daya alam yang terbarukan. Jadi ciri-ciri dari penerapan teknologi ramah lingkungan yang pertama adalah tidak mencemari lingkungan, dan yang kedua adalah menggunakan sumber daya yang terbarukan gitu ya. Jadi tidak menggunakan sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti bahan bakar fosil. Nah, yang pertama dalam bidang transportasi, kemarin sudah kalian jelaskan satu persatu melalui presentasi, dalam video, dalam voice note ya, melalui WA, dan sudah diperdengarkan satu persatu, dan kalian juga sudah mendengarkan contoh-contoh yang disampaikan oleh masing-masing teman. Jadi hari ini kita akan, Ibu akan mereview apa yang sudah kalian presentasikan satu persatu. Nah, yang pertama adalah dalam bidang transportasi, contohnya adalah mobil listrik, kemudian ada motor listrik ya, kemudian ada mobil hidrogen. Nah, ini adalah contoh mobil listrik. Jadi memang sumber tenaga dari mobil ini berasal dari listrik. Nah, tentu listriknya juga itu dihasilkan dari produk teknologi ramah lingkungan, misalnya PLTA ya, kemudian pembangkit listrik tenaga angin ya, pembangkit listrik tenaga biogas dan sebagainya. Jadi mobil ini kenapa dikatakan mobil listrik, kenapa dikatakan teknologi ramah lingkungan? Karena dia tidak menghasilkan bahan sisa bahan bakar seperti asap ya yang mencemari lingkungan. Kemudian juga ada bahan bakar hidrogen, mobil hidrogen. Nah, maksudnya adalah mobil hidrogen ini bahan bakarnya ya berasal dari hidrogen. Kenapa dikatakan ramah lingkungan? Karena bahan bakar hidrogen ini dapat digunakan, yang biasa digunakan untuk pesawat, di mana bahan bakar ini hasil sampingnya itu tidak menimbulkan efek seperti gas karbon dioksida ya, kemudian juga tidak menimbulkan asap. Jadi tidak menimbulkan efek terhadap misalnya efek rumah kaca dan penipisan lapisan ozon yang disebabkan karena gas karbon dioksida. Jadi bahan bakar dari mobil hidrogen ini tidak menghasilkan efek samping yang merusak lingkungan, seperti itu. Makanya dikatakan dalam produk teknologi ramah lingkungan. Oke, kemudian selanjutnya dalam bidang lingkungan, contoh yang pertama adalah biopori. Nah, biopori merupakan suatu lubang resapan air, jadi metode peresapan air hujan ke dalam tanah. Nah, apa manfaat dari biopori? Yang pertama adalah menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, mencegah bau tidak sedap yang ditimbulkan oleh sampah yang basah oleh air. Jadi karena airnya meresap ke tanah, jadi dia tidak sempat membuat sampah di permukaan air itu lembab, permukaan tanah itu lembab sehingga menimbulkan bau. Kemudian manfaat dari biopori adalah menyimpan air dalam tanah pada saat musim kemarau. Kemudian menyerap air hujan ke dalam tanah sehingga tidak mencegah terjadinya banjir, memelihara cacing tanah karena tempat hidupnya sampah dan cacing ya, sampah organik, kemudian menjaga tanah agar tidak ambles dan retak, menghambat intrusi air laut, mengubah sampah organik menjadi kompos dan meningkatkan kesuburan tanah serta menjaga keanekaragaman dalam tanah. Jadi biopori seperti ini, jadi tanahnya itu diberi lubang sekitar 80-100 cm, kemudian lebarnya sekitar 10-30 cm, di mana di lubang tersebut itu bisa masuk air ya, bisa menjadi peresapan air, kemudian juga bisa menjadi tempat sampah-sampah organik. Nah, nanti akan membusuk kemudian akan menjadi kompos di dalamnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah teknologi pemurnian air. Nah, teknologi pemurnian air ini bertujuan untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan manusia. Nah, pemurnian air di sini kenapa dikatakan teknologi ramah lingkungan? Karena yang pertama dalam prosesnya secara fisika itu dapat dilakukan melalui penyaringan dan pengendapan serta penyulingan. Kemudian secara kimia itu melalui pemberian zat klorin dan menyinarkan dengan sinar ultraviolet, jadi seperti
air galon ya. Air galon itu dimurnikan dengan penyinaran sinar ultraviolet ya. Kemudian secara biologis itu dapat dilakukan dengan memberikan karbon aktif ke dalam air murni. Jadi diberikan karbon sehingga air yang awalnya merah bisa menjadi lebih jernih seperti itu. Nah, jadi contoh-contohnya ini adalah menggunakan proses penyulingan atau namanya disebut dengan distilasi. Jadi distilasi ini proses perubahan bahan cair menjadi gas, kemudian dirubah lagi menjadi air dengan proses namanya pengembunan. Jadi air masuk dalam wadah, ya, kemudian seperti ini gambarnya. Nah, ini adalah proses penyulingan air. Nah, ini tidak menimbulkan efek samping dan juga tidak mencemari lingkungan, maka dikatakan sebagai teknologi ramah lingkungan dalam pemurnian air. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan teknologi penggunaan tumbuhan ya untuk menghancurkan bahan pencemar yang ada di lingkungan sehingga dapat menjadi bahan yang tidak berbahaya. Misalnya adalah minyak, pestisida, logam berat yang mencemari tanah, air, dan udara. Jadi fitoremediasi ini menggunakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah misalnya lidah mertua, ya, kemudian keladi, cana, dahlia, padi-padian, papirus, kemudian bunga matahari. Nah, ada beberapa banyak spesies yang bisa digunakan untuk mengurangi dampak pencemaran. Baik, selanjutnya adalah bioremediasi. Misalnya ini adalah bioremediasi hampir sama dengan fitoremediasi, cuma bioremediasi ini menggunakan mikroorganisme. Jadi prinsipnya adalah ada suatu mikroorganisme yang dapat menghasilkan enzim, kemudian enzim itu dapat mengubah bahan kimia yang berbahaya, ya, kemudian diubah dan dimodifikasi oleh mikroorganisme tersebut menjadi bahan yang tidak berbahaya lagi ketika dibuang di lingkungan. Jadi seperti ini prosesnya. Misalnya ya, air laut ini tercemar nih oleh minyak makan, kemudian tumpahan minyak makan sebagai misalnya ada pembocoran dari limbah-limbah yang terbuang di laut seperti itu ya, dari air sungai kemudian pergi ke laut sehingga lautnya tercemar oleh banyaknya limbah-limbah dari pabrik dan perusahaan misalnya. Nah, kemudian itu dapat mencemari air. Nah, maka mikroorganisme ini bekerja mengubah senyawa-senyawa yang berbahaya tersebut ya oleh mikroorganisme ini dijadikan menjadi bahan kimia yang tidak berbahaya, Itu yang disebut dengan bioremediasi. Kemudian dalam bidang industri ada yang dikenal dengan biopulping. Mungkin kalian baru mendengar ya istilah biopulping. Jadi biopulping ini adalah proses pembentukan bubur kayu yang akan dijadikan kertas. Nah, kenapa dikatakan biopulping ini teknologi ramah lingkungan? Jadi dia dalam pemanfaatannya ada prosesnya itu dia menggunakan sejenis mikroba yang dapat mengeluarkan enzim dan dapat mendegradasi lignin. Jadi biasanya orang pembuatan bubur kayu itu menggunakan bahan kimia ya untuk memisahkan lignin dari kayunya. Jadi diganti dengan sejenis mikroba untuk mengganti bahan kimia tersebut. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah bioenergi. Bioenergi yang pertama adalah PLTA. Jadi PLTA ini juga termasuk dalam bioteknologi ramah lingkungan. Kenapa? Karena pembangkit listrik tenaga air ini tidak menggunakan bahan bakar fosil sebagai energinya untuk menghasilkan listrik. Jadi dia menggunakan tenaga air untuk menghasilkan energi listrik. Sama juga dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu ya. Bayu itu artinya angin kalau bahasa Jawanya. Jadi PLTB itu pembangkit listrik tenaga angin, itu juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar fosil sebagai energi pembangkit listriknya. Nah, yang tidak ramah lingkungan itu adalah misalnya pembangkit listrik tenaga batu bara ya, tenaga minyak bumi yang selama ini dilakukan ya, yang selama ini kita lakukan dan itu
kita tahu bahwa minyak bumi dan batu bara itu kan terbatas dan merupakan sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, makanya digantilah dengan teknologi PLTA dan PLTB yang merupakan teknologi ramah lingkungan. Dan satu lagi dalam bidang industri adalah biogas. Nah, biogas ini mulai dikembangkan sekarang di mana pembangkit listrik tenaga biogas ini artinya bahwa kotoran hewan ya, kemudian bahan-bahan yang membusuk itu akan menghasilkan sebuah gas di mana jika gas itu dikumpulkan dalam suatu tempat dan difermentasi oleh suatu bakteri anaerob, maka dapat menghasilkan gas metana. Jadi ini jadi istilahnya, misalnya contohnya adalah ada peternakan sapi misalnya ya. Nah, kotoran-kotoran sapi itu dikumpulkan dalam suatu tempat di bawah tanah dalam ruang tertutup, maka ketika bakteri anaerob ini bekerja dalam proses fermentasi kotoran ini akan dihasilkan suatu gas ya, namanya gas metana. Gas metana ini dalam tekanan tinggi dia dapat digunakan dalam proses pemanasan. Nah, jadi gas metana inilah yang akan dihasilkan kemudian digunakan sebagai proses pengganti ya tadi gas alam tadi ya. Jadi dapat menghasilkan, dapat digunakan selanjutnya untuk pembangkit listrik tenaga biogas ya. Sekarang sudah ada mobil ya tenaga biofuel ya. Jadi pembangkit listrik dari hasil fermentasi bahan-bahan organik. Oke, jadi keunggulan dari gas metana ini tidak berbau, tidak berasap, dan juga menghasilkan panas yang cukup tinggi. Nah, inilah dikatakan mengapa biogas ini termasuk dalam teknologi ramah lingkungan. Oke, mungkin demikianlah contoh-contoh yang dapat Ibu jelaskan penerapan dari teknologi ramah lingkungan. Untuk selanjutnya bisa dipelajari lebih dalam lagi pada sumber-sumber yang kalian baca dan literasi. Oke, salam sejahtera bagi kita semua.